Saya akan berkisah mengenai pengalaman pribadi saya 63 tahun yang lalu. Ketika itu bulan Desember tahun 1948, ayah saya bersahabat dengan Pak Syaf. Ketika Pak Syaf Menteri Kemakmuran di Kabinet Hatta, ayah saya ketua redaksi harian Al-Jihad yang diterbitkan Masyumi di Yogyakarta. Nah, pada bulan Desember tahun 48 itu, ayah saya mengundang Pak Syaf makan siang di rumah nenek saya di Jambuair. Jambuair itu adalah sebuah desa 2 km di luar Bukit Tinggi. Nah, jadi kabar tentang ada seorang menteri dari Jogja datang, bayangkan itu pada bulan Desember tahun 48, kita 3 tahun baru merdeka, pecah di kampung saya. Jadi orang-orang rame berkerumun di luar rumah nenek saya, di pagar itu. Dan kemudian Pak Syaf datang, berjalan dengan gagah, di tangan kirinya tergenggam kaleng rokok yang mereknya Triple Five. Kemudian tentu saja beliau bersalaman dulu dengan warga, kemudian naik ke rumah, makan siang. Kami anak-anak duduk-duduk di beranda rumah, saya dengan saudara-saudara sepupu saya. Kaleng rokok tadi itu terletak di atas meja tamu. Saudara sepupu saya melihat kaleng itu. Saya tahu apa yang dia pikirkan. Kemudian dia berkata dalam bahasa Minang, "Alah, dak kata lo diwaang, mambil rokok." Saya tersinggung. Saya dikatakan tidak berani mengambil rokok itu. Baai ndak kata lo, jawab saya. Kemudian saya berdiri, saya buka kaleng rokok itu, dan kemudian saya cabut sebatang, saya berikan kepada abang sepupu saya, Tuan Khalil. Kemudian beberapa hari kemudian datanglah clash kedua. Jogja dibom Belanda, Bukit Tinggi, kota kami, dibom Belanda juga. Dan juga Lubuk Linggau. Kemudian Pak Syaf memimpin PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. 38 tahun kemudian, saya diundang baca puisi di dalam acara ulang tahun Pak Syaf di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Jadi orang-orang sudah ramai duduk semuanya. Saya tampil di mimbar, kemudian saya membuat pengakuan dosa. Orang-orang terkejut. Ada apa ini? Ada apa ini? Nah, saya katakan, Pak Syaf, sebelum saya baca puisi, saya mau mengaku. 38 tahun yang lalu saya mencuri rokok Pak Syaf ketika Pak Syaf diundang makan siang di rumah nenek saya bersama ayah saya. Orang-orang ketawa semuanya. Pak Syaf mengangguk-angguk saja. Belakangan dia berkata begini, "Ah, kamu lucu, Fik." Kita rindu pada zaman yang ikhlas dan bersahaja. Puisi mengenang Syafruddin Prawira Negara, Ketua PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, 19 Desember 48, 13 Juli 1949. Apa dan bagaimana sebenarnya morfologi keikhlasan yang menjadi kerangka perjuangan bangsa waktu itu? Mari kita tatap sosok-sosok pemeran drama 60-70 tahun yang silam. Mereka yang mendirikan negeri kita ini. Mereka dahulu cendekia-cendekia, sangat belia,
pemuda-pemuda yang memahat sebuah negara, remaja-remaja yang baru belajar menggenggam senjata, operator radio dalam rimba raya, diplomat-diplomat tanpa sertifikat, pelaut tiada armada, penerbang yang merindukan sayap-sayap, para pemberani yang tabah menghadapi kemuskilan dalam beribu format. Aku bayangkan mereka dulu berbadan kurus-kurus, sudut tulang rahang jelas kelihatan, rambut mereka hitam lebat, memakai pomade yang lengket, dan aku ingat betul mereka itu berpakaian memakai celana panjang model kedombrangan. Mereka semuanya berani, tapi bersikap bersahaja. Mereka tidak memikirkan uang dan materi. Tidak memikirkan uang dan materi. Mereka merenungkan dan memperjuangkan pikiran serta ide. Kemudian terbayang di mata kita berjuta-juta sosok manusia yang tidak kita kenal raut wajahnya, tidak kita ketahui di mana adresnya. Mereka itu dulu yang telah melepas gelang, berlian, kalung, cincin, kemudian memecah tabungan pribadi mereka itu untuk membelikan pesawat terbang, untuk membelikan senjata menghadapi perang kemerdekaan. Kita terkenang pada mereka, kepada sahabat-sahabat mereka yang tidak dapat hadir di ruangan ini karena mereka telah lebih dahulu menerima panggilan ilahi. Kemudian kita ingat pula beribu-ribu manusia Indonesia lain pada zaman itu yang dengan ikhlas memberikan nyawa mereka ketika memerdekakan Nusantara. Inilah yang kita rindukan bersama. Suatu zaman yang nyanyian bersamanya adalah nyanyian keikhlasan. Nyanyian keikhlasan. Suatu zaman di mana senyum yang tampak tidak dipasang pada topeng pementasan. Suatu zaman di mana sikap bersahaja, sikap sederhana diperebutkan.